ila anqal ahkamun nikahi. Bab ini akan membahas hukum-hukum nikah. Jadi nikah itu tidak selamanya sunnah, tidak selamanya makruh. Jadi ada beberapa hukum. Yang pertama, ahkamun nikahi khamsatun. Hukum nikah ini ada 5. Yang pertama wajibun. Ada kalanya nikah ini wajib. Ente sudah masuk enggak nih yang ini? Kalau masuk besok langsung. Yang pertama wajibun. Ini hukumnya wajib. Kapan menikah itu hukumnya wajib? Idza khafa zina ma'al istita'ati 'ala nikahi. Ketika ada orang khawatir terjadi zina, atau mungkin muqaddimah zina, ma'al istita'ah 'ala nikah, sementara dia ini sebenarnya punya kemampuan untuk menikah. Kemampuan nikah di sini artinya bukan mempunyai uang persiapan untuk acara walimah dan lain sebagainya lah, akan tetapi untuk mahar dan untuk nafkah hari itu, hari pernikahan. Misalkan besok berarti buat makan istri besok pagi, siang, malam. 20 ribuan berarti 60 ribu ya. Tapi pengantin agak enak lah, 50 150 buat berdua maksudnya. Ada uang 150 ribu, ya sudah, bismillah. Berarti apa? Istita'ah 'ala nikah. Ada uang 150 buat mahar 50, jadi cuma 200 ribu. Untuk besoknya beda lagi urusan. Yang penting hari itu sudah cukup. Wa idza nadharahu haitsu nudiba. Wa idza nadharahu haitsu nudiba. Dan ketika orang tersebut nadar menikah, dan memang orang ini sudah disunahkan untuk menikah, maka menjadi wajib liwujudil hajah wal uhbah, karena di situ ada hajat, ada kebutuhan, dan juga ada uhbah, persiapan, karena dia nadar. Kama tamadahu al-Imam Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikukuhkan, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mestinya ya, karena yang ahli fikih adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau yang ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, dan juga syarah Bukhari, apa namanya, Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Nah, itu yang ngarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taba'an Ibnu Rif'ah, dan Imam Ibnu Hajar ini mengikuti pendapat Ibnu Rif'ah wa ghairihi, dan juga ulama-ulama yang lain. Khilafan li Syihab Ar-Romli. Nah, di sini berarti Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan Imam Romli, karena saingan Ibnu Hajar itu Imam Romli dan Khatib Asy'arbini. Beda dengan Imam Nawawi, bersaingannya dengan Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i selalu berbeda. Kadang sama sih, tapi banyak juga perbedaannya. Jadi ulama-ulama itu tiap kurunnya itu ada saingan gitu ya. Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i gitu ya. Nah, khilafan li Syihab Ar-Romli wabnihi, dan anaknya. Jadi memang Ar-Romli Al-Kabir dan Ar-Romli As-Saghir. Siapa Ar-Romli As-Saghir? Muhammad, namanya Muhammad Ar-Romli. Wal Khatib, dan juga Imam Khatib Asy'arbini. Ini berarti Imam Ibnu Hajar sendirian beliau. Ya, beliau sendirian. Sementara Imam Ibnu Syihab Ar-Romli dan juga anaknya dan Khatib Asy'arbini, ketiga-tiganya al-qailina, mereka semua mengatakan
bi'adamin iqadin nadri, tidak sah nadarnya. Jadi intinya bagaimana? Intinya wajib nikah itu kapan wajib nikah? Yaitu ketika dia khawatir terjadi naon zina dan ada kemampuan untuk menikah. Yang kedua, mandubun, hukumnya sunnah limuhtajin ilaihi, bagi orang yang membutuhkan menikah. Tandana orang itu butuh menikah, ya misalkan ngajina semangat namun bab nikah, itu berarti tandana naon butuh untuk menikah. Tapi kalau santai, nggak ada masalah, kawin dangke baik, jadi ya sare gitu. Limuhtajin ilahi. Mandub bagi siapa? Ta'iqin lahu bitawaqanihi lil wati, yaitu orang yang beronto, bahasa Jawa. Beronto itu yang apa? Yang rindu, yang menginginkan, ada kekuatan untuk apa? Untuk wati. Jadi orang-orang yang apa namanya? Yang bisa mengekang hawa nafsunya dan berpikir lebih jauh karena akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka mereka santai-santai saja gitu. Anu buru-buru teh nu kumaha? Nyata nu akalna eleh ku hawa nafsuna gitu. Yajidu uhbatahu, dia ada keinginan, ada hajat untuk menikah dan rindu. Bukan rindu ya, kepengen lah ya. Kepengen tapi agak tinggi dikit. Jadi ta'ikun itu ya pengen tapi agak tinggi dikit. Yang mana yajidu uhbatahu, dia mempunyai apa? Persiapan yang matang. Apa persiapan yang harus disiapkan ketika orang itu pengen menikah dan dia disunahkan menikah? Ketika dia sudah punya persiapan, apa persiapannya? Satu, mahar. Ya, hari mahar mah bisa murah lah, sendal jepit ya, maaf muskilah ya. Yang penting si perempuannya naon ridho. Khairun nisa, kalau tidak salah, au kama qala Rasulullah, hadisnya saya lupa, aisaruhunna fil mahri, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang mudah di dalam mahar. Jadi persiapannya itu apa? Jadi bisa dihukumi sunnah kalau dia membutuhkan menikah dan sudah ada persiapan. Nah, persiapan min mahrin, satunya itu mahar. Wa kiswati faslit tamkini, dan pakaian waktu tamkin. Maksudnya fasal ini kan ayat faslis swaif, berarti non musim panas. Ada faslis syita, berarti musim dingin. Nah, pas fasli tamkinnya itu gimana? Ngekawinnya pas musim dingin, berarti kuat atau bisa membelikan pakaian untuk musim dingin. Ya, misalkan gamis, terus jaket, rada kandel gitu ya. Wa nafaqati yaumin nikahi wa lailatihi. Ringan-ringan ya biaya kawin tuh. Nu bikin ribet itu urusan naon? Oh, nyewa son, kudu aya paratag, harus ada naon namina hiasan, itu karena itu nu ribet nama kawin nama teribet. Iya, kobil tuh nikah atau sudah beres ya. Dan nafkah untuk yaumin nikah, hari nikah. Misalkan hari Selasa, hari Rabu nikahnya. Untuk hari Rabu walailati, berarti malam Kemis, malam Rabunya, Jadi gini, kalau di kita malam Selasa itu berarti Senin sore, namanya malam Selasa. Kalau orang Arab enggak, ya sekarang ini namanya malam Selasa. Tadi Selasa kan? Hah? Sekarang malamnya, berarti malam Selasa. Lalu Selasa sampai kita tacan ke malam Selasa. Kira-kira benar orang apa orang Arab? Hah? Besok ini hari Rabu. Rabu sampai kita tacan. Lalu sudah disebut malam Rabu, ini gimana? Harusnya Rabu dulu, habis itu malam. Jadi malam Jadi ente janji sama orang Arab,
Kapan? Malam Jumat. Siap. Nah, pas begitu malam Jumat berarti Kemis sore ditungguan, mana katanya janjian malam Jumat, nggak bakal ada, datangnya malam Sabtu gitu maksudnya. Nah di sini nafaqati yaumin nikahi, hari nikah, misalkan hari Rabu, walailati dan malamnya, berarti malam Rabu. Wa in kana muta'abbidan, sekalipun orang yang ahli ibadah, sekalipun orangnya ahli ibadah, jarang usaha, tapi karena dia punya duit buat hari itu dan malamnya, boleh nikah. Tahsinan lidinihi, karena untuk menjaga agamanya. Sebab apa? Sebab kalau tidak seperti itu bahaya. Dan menikah itu kan apa? Menjaga separuh agama. Maka sehingga Nabi mengatakan falyattaqillah fi syatril baqi. Walima fi min baqa'in nasl, sebab di dalam pernikahan itu ada apa? Ada supaya tetap nasalnya, keturunannya, apalagi kalau dia ahli ibadah. Wa hifdin nasab, untuk menjaga nasab, walil isti'anah alal masalih, dan membantu menolong untuk kebaikan. Yang ketiga makruhun, hukumnya makruh liman faqadal uhbata, aya persiapan sama sekali, kayak santri ya. Ente makruh ente ya, tidak ada persiapan. Tapi makruh itu kalau tidak ada persiapan, walam yatuk lin nikah, dan tidak ada kerinduan untuk menikah. Keur mah teh persiapan can hayang kawin, ya makruh lamun kawin. Kenapa? Karena nanti kalau nikah itu biasa-biasa baik. Atuh naon atuh? Is naon kawin? Ya ima perlu kawin baik. Ya? Karena tidak ada keinginan untuk menikah. Makanya kurang bagus. Jadi makruh itu kapan? Liman faqadal uhbah, tidak ada persiapan, walam yatuk lin nikah, dan tidak ada keinginan untuk menikah, seperti itu ya. Failam yafqudha wa huwa ghairu ta'ikin fala yukrah lahu. Kalau di situ tidak ada persiapan ya, tidak ada persiapan, wa huwa ghairu ta'ikin, dan dia tidak pengen nikah, tetapi dia ada persiapan. Fa ilam yafqudha, tadi kan faqadal uhbah, tidak ada persiapan. Fa in lam yafqudha, kalau enggak persiapan berarti persiapan. Nafyul nafi isbat, hente nah hente gitu. Misalkan hente dahar, hente na dahar dinafikeun, berarti jadinya naon? Dahar kan gitu. Paham tak? Makanya nafyul nafi isbat. Fa ilam yafqudha, kalau tidak persiapan, berarti ada persiapan tetapi dia tidak ada keinginan untuk menikah, fala yukrah lahu, enggak makruh. Ya. Tetapi lakin takhalli lil ibadah afdal minan nikah. Tetapi menyendiri ibadah di pesantren, mes di pondok sampai kolot, sampai alumni geus boga anak di ngawinkeun deui, aya keneh bae di pondok ya, masih keneh khidmah. Ente di dieu keneh bae, muhun abdi madas di dieu bae lah, bade khidmah bae ka pondok sampai ka mautna. Jadi itu sudah generasi kedua ini masih ada. Jadi teman-teman seangkatannya itu sudah punya anak dan memondokkan lagi anak. Dia masih ada di pondok, luar biasa. Ingkana muta'abidan ihtimaman biha, kalau memang dia orang ahli ibadah dan betul-betul memperhatikan ibadah. Kayak Gus Rohim itu, beliau belajar baik, istrinya setelah ditoel. Ya sudah, itu bagus seperti itu, bagus belajar. Guys, istrinya diceraikan akhirnya. Dia sibuk baik di mana? Di perpustakaan. Senang karena ilmu sudah. Fa'ilam ya ta'abad, tapi ibadah bae henteu. Ngantuk bae misalkan.
sholat tara ya, sunnah paling 2 rakaat gitu ya. Maka bagaimana? Fanikau afdal min tarkihi. Kawin lebih bagus. Hari ibadah ente malas banyak. Ente ibadah malas, mending kawin. Sebab kawin itu ibadah. Ibadah terlama adalah nikah. Online 24 jam. Ya, ibadah terlama adalah menikah. Saking lamanya nggak sadar kalau nikah itu adalah ibadah gitu. Maka fan nikah afdalu min tarkihi. Kenapa lebih baik tidak menikah bagi orang yang tidak ada keinginan untuk menikah? Li alla tufdiya bihi al batalah ilal fawahish, supaya dia tidak ada tidak terrealisasikan keberanian untuk apa? Karena dia tidak ada keberanian untuk apa? Keberanian ilal fawahish. Tidak ada keberanian untuk terjerumus ke dalam apa? Ke dalam hal-hal yang bersifat pribadi itu. Maka fa'in wajadal uhbata, kalau orang tersebut mempunyai persiapan wabihi illatun tamna'uhu, tetapi di situ ada hal yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa menikah, ada elat, ada penyakit, ada sebab. Contoh nakah haromin kayak pikun geus kolot hayang mahayang kawin teh, tapi dah umur geus 65 leklok sikil ya, teu kaup eungap bisa mati. Lah iya nanjak 2 meter bege eungap komo nanjak 5 menit kan begitu. Aw marodin daimin, atau ada elat apa? Sakit yang terus-terusan. Sakit apa namanya? Stroke. Sakit stroke lama. Ya sih persiapan mah kawin tapi dia stroke. Sakit stroke. Maka bagaimana? Kuri halau makruh. Naon atuh kawin? Kawin pamajikanna ngadon disuruh naon? Suruh itu, suruh iya, suruh itu, suruh iya. Nah. Tapi kalau sudah kawin, terjadi elat, terjadi penyakit, bagaimana? Dan si perempuannya sabar, oh itu hebat. Kalau nggak sabar, daripada umak amuk baik kasalaki, dosa baik gimana? Ya minta cerai saja. Illa dihajatin, kecuali ada hajat naon, tuh bisa saya kecuali dengan nikah. Jadi obatnya sakitnya itu nikah, mau nikah sembuh. Kecuali ada hajat naon ka khidmatin, supaya ada yang membantu, boleh. Dagering dibantuan beku pembantu, aduh ima keder ek dihuapan da lain mahram, pembantuna dikawin bae gitunya. Gimana? Nggak apa-apa. Au inasin, atau untuk hiburan ya. Ada orang yang diajak bercengkrama, diajak ngobrol ya, bari dipencetan sehingga menghibur orang yang sakit tadi, maka fa yustahabu, disunahkan. Yang keempat, khilaful aula, tidak sesuai dengan keutamaan, ya kurang bagus lah, mirip-mirip jeung makruh. Cuman bedana kalau kalau makruh ada dalil secara spesifik, ya ada dalil secara khusus. Kalau khilaful aula tidak ada dalil, hanya sebaliknya saja. Bagi siapa? Liman faqadal uhbata ma'a tawaqqani linikah, teu boga persiapan naon-naon tapi hoyong nikah. Nah ente ini masuknya khilaful aula ini. Persiapan gak ada, kawin pengen. Berarti naon? Khilaful aula, can sunnah nih, can nyampe karena sunnah ya. Ini yang laki mungkin ya. Yang perempuan ayah istri mah tinggal namprak baik ya, tinggal nerima saja. Jadi selamanya sunnah namanya. Wadzalika liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fif lan beci jogo menjaga sopo alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang tidak menemukan nikah. Artinya tidak menemukan nikah, belum mampu untuk biaya menikah. Hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah memberikan kekayaan kepada orang tersebut, mempunyai persiapan untuk menikah, baru
di situ menjadi sunnah. Orang-orang yang belum punya persiapan biaya nikah, alladzina la yajidun nikahan, artinya apa? Orang-orang yang belum mempunyai persiapan untuk menikah. Bagaimana? Ista'fif, sabar heula, tahan. Ini ujian. Jaga. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kecukupan orang tersebut untuk menikah. Ayat biaya. Ay al-afdalu lahu an yatrukan nikaha. Yang afdal ulah kawin heula. Wa yaksira syahwatahu bisaum, untuk memecahkan syahwatna yang sedang memuncak itu bisaumi, dengan puasa. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang saya nggak setuju. Kurang pas memecahkan syahwat dengan puasa itu. Kenapa? Puasa sih puasa, tapi daharna ke sore banyak. Ya kumaha syahwatna teu. Mau turun-turun. Kalau zaman dulu ya puasa ya pas wayah buka dahareuna teu aya, leuleus boro-boro syahwat kan begitu. Kalau sekarang puasa sih leuleus, tapi nanti sore makan banyak, syahwatnya naik deui bae. Naik kuat subuh, dahar deui sahur, loba deui atuh kuat deui, kuat lohor lemes, maghrib kuat deui bae. Ya. Wa ilam tan kasir syahwatuhu bisaum, kalau puasa ku masih kene bae kenceng terus syahwatna, layak sirhu bil kafur, ulah sampai di naon dipecahkan ku kafur barus diusapkan, atau kapur ajaib mati sudah, layak sirem bae mati kemaluan seret dikasih kapur ajaib. Terang kapur ajaib. Hah? Yang buat apa? Buat semut itu. Sirup ya, seret putaran begitu. Sirup di tengah mati dia. Ulah layak siru bil kafur. Wanauhi, atau yang lainnya, mungkin pakai suntikan tadi yang saya bahas, atau mungkin dipotong ya, sebagai jangan. Tapi bagaimana? Bal yatazawwaj, kawin baik kawin. Wa tawakkal 'alallah ya. Kumaha deui atuh. Fa innallaha takaffala birizqi lil mutazawwij. Waduh. Allah sudah menanggung rizkinya bagi orang yang pengen menikah biqasdil afaf, dengan tujuan supaya terjaga daripada zina. Haduh da aing teu kuat ieu teh yang kawin. Mana biayana teu aya puguh. Terus kumaha? Kawin bae bismillah. Dengan menikah itu karena supaya tidak zina. Orang yang tidak punya apa-apa tapi tujuannya adalah supaya terjaga dari zina, sehingga dia menikah. Daripada saya pacaran, mendingan pacaran setelah nikah. Umur 17 tahun kan sudah kawin. Kenapa? Daripada pacaran. Oh misalkan tujuannya apa? Supaya terjaga. Oh ini ditanggung oleh Allah SWT rizkina. Guys, inti nama kawin teh ditanggung rizkina Gusti Allah. Boh kitu boh kieu nya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salasatun hakun 'alallahi ayyu'inahum. Ada 3 hak yang wajib atas Allah untuk menolongnya. Jadi Allah akan menolong 3 perkara ini. Yang pertama, al-mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, wan nakih yuridu an yasta'ifa, orang yang menikah dengan tujuan supaya terjaga daripada zina. Wal mukatab yuridul adaa, dan seorang mukatab, budak mukatab itu budak yang punya cicilan untuk membayar kemerdekaannya dia, yang ingin menyelesaikan menyelesaikan cicilannya. Maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkina, sehingga nanti akan segera merdeka ya. Nah ini, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana saya itu pengen kawin tapi nggak ada biaya itu ini dan sebagainya, kawin, tawakal ke Gusti Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, haramun, ada kawin itu hukumnya haram, temesti wajib baik ya, temesti sunnah baik, yang haram. Idza kana lastati'ul qiyam bi huquqi zaujah, ketika dia tidak mampu melaksanakan hak-haknya seorang istri, hak-haknya yang tunaikan kepada istri, atau seorang istri yang tidak mampu untuk menunaikan haknya dia kepada suami, itu hukumnya haram. Atau istri orang dikawin haram,
majikan batur dikawin, haram hukumnya. Atau udah punya istri 4, kawin lagi yang kelima, itu juga hukumnya haram.